Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Arab, yaitu i'rab pada isim. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Aprilia Ningrum dengan NIM 207220022 dan rekan saya bernama Atin Devi Inovia dengan NIM 207220011 dari kelas Tadris IPA 1A. Baik, selanjutnya materi yang pertama yaitu pengertian isim dan i'rab. Isim adalah kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Dapat juga merujuk pada nama orang, jenis hewan, nama tumbuhan, segala yang dibendakan, dan lain-lainnya. Sedangkan i'rab atau baris adalah perubahan akhir kalimat sebab beda-beda amil yang memasukinya. Amil sendiri adalah faktor sebuah kalimat menyebabkan kalimat lain berkedudukan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Atin Devi Inovia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Devi Inovia. Di sini saya akan menjelaskan tentang i'rab pada rafa, nasab, dan jar. I'rab rafa itu mempunyai 4 tanda. Yang pertama domah, wawu, alif, dan nun. Domah bertempat pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Contohnya hadihi kitabun. Yang bun itu ada domahnya. Baknya itu berharokat domah. Selanjutnya jamak taksir, yaitu contohnya tilka aflamun. Yang ketiga yaitu jamak muannas salim, it-thalibatu fil fasli. Yang keempat yaitu fiil yang mu'rab yang diberikan fiil mudhari. Contohnya tadhabu ilal madinati. Terus yang kedua yaitu wawu bertempat pada 2 tempat yaitu jamak mudzakkar salim. Contohnya dhahaba al mu'minuna ilal madinah. Wawu al-mu'minunanya itu ada wawunya. Sebelum nun itu ada wawunya. Terus yang kedua yaitu asmaul khamsah. Contohnya akhu Muhammadin Zaidun. Akhu sesudah harokat kha itu ada huruf wawunya. Terus yang ketiga alif bertempat pada 1 tempat yaitu isim tasniyah. Contohnya kataba hindani. Nah, sebelum huruf nun itu ada alif, itu tandanya i'rab rafa. Terus yang keempat ada nun bertempat pada af'alul khamsah. Contohnya antuma tadhabani ila madinati. Tadhabani, nun bertempat pada af'alul khamsah sesudah huruf alif itu ada nunnya, itu disebut dengan i'rabnya rafa, tandanya nun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang i'rab pada nasab. I'rab pada nasab ini mempunyai 5 tanda. Yang pertama fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, yang kelima yaitu terbuangnya nun. Yang pertama fathah. Fathah ini bertempat pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad contohnya katabtu kitaban. Nah, huruf ban itu berharokat fathah. Fathah itu tandanya i'rab nasab. Nah, yang kedua ini jamak taksir. Jamak taksir ini contohnya sona'ani manazila jadidatan. Manazila, la-nya itu tuh berharokat fathah. Yang ketiga yaitu fi'il mudhari dapat menjadi tanda fathah akhirannya dengan adanya amil nawasib yang memasukinya. Contohnya nahnu an nazura abuka. Yang disebut amil nawasib itu yang an-nya itu. Terus yang nazura, ro-nya itu berharokat fathah. Terus yang kedua yaitu alif bertempat pada 1 tempat yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu contohnya nasartu abaka. Nah, abaka, ba-nya itu ada huruf alif panjang. Nah, itu disebut dengan i'rab nasab, tanda huruf alifnya itu. Terus yang ketiga yaitu kasroh bertempat pada jamak muannas salim. Contohnya nasartu muslimatin.
Nah, tinnya itu taknya itu berharokat kasroh. Nah, kasroh itu disebut dengan i'rab nasab. Yang keempat yaitu ya bertempat pada dua tempat. Yang pertama isim tasniyah. Contohnya istaraitu kitabaini. Ya, kitabaini. Sebelum huruf nun itu ada ya sukun. Nah, itu disebut dengan i'rab nasab ya-nya itu. Terus di sini ada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Contohnya ra'aitu mu'minina. Mu'minina. Sebelum nun itu ada huruf ya mati. Nah, itu tandanya i'rab nasab. Terus yang kelima yaitu terbuangnya nun. Terbuangnya nun. Contohnya la yadurru lahu syai'an. La yadurullah. Sesudah huruf alif itu ada nunnya, tapi ini dibuang karena i'rab nasab tandanya terbuangnya nun itu nunnya dibuang. Jadi kalau ada kalimat kemasukan lan amil, jadi la yadurru, tadinya la yaduruna, tapi nanya nunnya dihilangkan jadi la yadurru. Setelah itu ada i'rab jar. I'rab jar ini mempunyai 3 tanda. Yang pertama kasroh, kedua ya, yang ketiga fathah. Kasroh ini mempunyai 3 tempat, yaitu isim mufrad. Yang pertama isim mufrad, contohnya alal kitabi. Ba-nya itu berharokat kasroh. Jadi i'rabnya jar, tandanya kasroh bertempat pada isim mufrad kayak gitu. Terus di sini yang kedua ada isim jamak taksir. Contohnya alal kutubi. Bi, karena dia kemasukan huruf jar itu ada min, ila, an, ala, ya, dan lain-lainnya. Terus karena kemasukan ala, jadi harokat ba-nya itu jadi kasroh. Terus di sini yang ketiga ada jamak muannats salim. Contohnya inda hasyat ila tobibati. T-nya itu berharokat kasroh. Terus di sini ada yang kedua ya bertempat pada 3 tanda. Yang pertama asmaul khamsah, tandanya contohnya hadihil fakihati li abika. Tandanya ya li abika. Sebelum huruf K itu ada ya sukun. Ya, abi, asmaul khamsah, abika. Terus yang kedua isim tasniyah. Contohnya as'alu ila toli baini. Sebelum huruf nun itu ada ya sukun. Terus yang ketiga yaitu jamak mudzakkar salim. Contohnya rabbi habli inas solihina. As-solihina, sebelum huruf nun itu ada ya. Nah, terus yang ketiga yaitu fathah bertempat pada satu tempat, yaitu isim ghairu munsharif. Contohnya hadihil fakihata li fatimata. Fatimata, ta itu berharokat fathah. Sekian penjelasan dari i'rab rafa, nasab, dan jar. Akan dilanjutkan selanjutnya, materi selanjutnya. Baiklah, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu i'rab pada mufrad, mutsannah, dan jamak. Yang pertama adalah i'rab pada mufrad. Ini ada 3. Yang pertama adalah i'rab rafa bertempat pada isim mufrad bertanda dhammah. Contohnya muslimatun. Di sini
huruf ta bertanda dhammah. Ini yang disebut i'rab rafa bertepatan pada isim mufrad. Yang kedua yaitu i'rab nasab yang bertepatan pada isim mufrad yang ditandai dengan fathah. Contohnya roidan. Ini huruf dal bertandakan fathah yang disebut i'rab nasab bertepat pada isim mufrad. Yang terakhir adalah i'rab jar bertepatan pada isim mufrad bertanda kasroh. Contohnya zaidin, huruf dal bertanda kasroh. Ini disebut i'rab jar bertepatan pada isim mufrad. Selanjutnya yang kedua adalah i'rab kepada mutsana. Ini juga ada 3. Yang pertama i'rab rafa bertanda mutsana, tandanya alif. Contohnya pada zaidan, di sini huruf dal ini bersama huruf alif, bersama tanda huruf alif. Yang kedua adalah i'rab nasab bertepatan pada mutsana, tandanya ya. Contohnya adalah muslimaini. Di sini huruf mim bertemu dengan ya sukun. Ya sukun ini yang disebut dengan i'rab nasab bertepatan pada mutsana. Yang ketiga adalah i'rab jar bertepatan pada mutsana dengan tanda ya, bertanda ya. Contohnya muslimaini. Ini juga mim bertemu dengan huruf ya sukun. Huruf ya ini disebut dengan i'rab jar bertepatan pada mutsana. Yang ketiga ada i'rab kepada jamak. Di sini ada 3. Yang pertama adalah i'rab rafa bertepat pada jamak dengan tandanya yaitu dhammah dan wawu. Contoh yang dhammah adalah jamak taksir, yaitu kutubun. Huruf ba ini tandanya adalah dhammah. Dan ada juga jamak muannas salim. Contohnya muslimatun. Di sini huruf ta bertanda dhammah. Dan wawu itu contohnya ada jamak muzakkar salim. Contohnya muslimuna. Ini huruf mim bertemu dengan wawu sukun. Wawunya ini termasuk dalam i'rab rafa yang bertepatan dengan tanda wawu, yaitu jamak muzakkar salim. Yang kedua ada i'rab nasab bertepat pada jamak dengan tandanya fathah, kasroh, ya. Yang fathah ada contoh jamak taksir. Contohnya al-salamada mida. Ini huruf dal bertanda fathah. Dan yang kasroh ada jamak muannas salim. Contohnya yaitu muslimati. Di sini huruf ta bertanda kasroh. Dan ya ini ada jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimina. Di sini huruf ya mim. Di sini ada huruf ya sukun. Dan yang seterusnya yang ketiga itu ada i'rab jar bertempat pada jamak dengan ada tandanya yaitu kasroh dan ya. Contohnya yang kasroh jamak taksir. Contohnya kutubin. Huruf ba yang bertanda kasroh. Dan ada juga jamak muannas salim yaitu muslimatin. Ini juga huruf ta bertanda kasroh. Dan yang ya itu ada jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimina. Yaitu mim bertemu dengan ya sukun. Ya sukun ini yang disebut dengan
i'rab jar bertepat dengan tanda ya, yaitu jamak mudzakkar salim. Materi yang terakhir ada i'rab kepada asmaul khamsah. Di sini ada 3. Yang pertama adalah i'rab rafa bertepat pada asmaul khamsah, tandanya wawu. Contohnya Abu Zaidun. Nah, di sini huruf ba bertemu dengan wawu sukun. Wawunya ini adalah i'rab rafa yang bertepatan pada asmaul khamsah dengan tanda wawu. Yang kedua adalah i'rab nasab bertempat pada asmaul khamsah, tandanya hadfu nun, yaitu atau disebut juga membuang huruf nun. Contohnya pada yaf'aluna. Nah, ini nunnya dihilangkan, dibuang menjadi yaf'alu. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada i'rab jar bertepat pada asmaul khamsah, tandanya ya. Contoh abaika. Nah, di sini ba bertemu dengan ya sukun. Ya sukun ini yang disebut dengan i'rab jar bertepat pada asmaul khamsah dengan tanda ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.